Bersama seluruh yang terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari jelas memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian double lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi double lapangannya kurang sekali. Ya, double lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, saya dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak Wakil. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan,
diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan, sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpungge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat, dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Bupati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk
Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian double lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi double lapangannya kurang sekali. Ya, double lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Iya Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahid. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas,
terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis
Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang. Nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, saya dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya yang bahkan pribadi, swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan,
pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem
menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Peran Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Bupati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga, Pak Wastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, ya, kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan dua poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di pendopo Bupati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit,
Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh yang terkait lainnya, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan kirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, ya, kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya
Alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantahkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpungge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat, dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Syam Talira Aron dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya,
oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Mensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Ini laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon senyara 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan.
sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Gayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan
Dan Sabtu kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Ini laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga.
Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan, sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar
untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Peran Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisinya lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Lastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, ya, kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus
dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan dua poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan.
sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Peran Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh
serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualim bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualim ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Menasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Lastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Ini laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian
seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya.
Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Peran Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
bersama seluruh pihak terkait lainnya dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas dan juga korbannya juga cukup banyak. Yang kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Yang kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan
yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan,
diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terik membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk
Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpungi Raya, Ayo Luas,
terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh yang terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari jelas memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis
Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang. Nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, saya dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Ini laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahid. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan,
pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem
menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Pertemuan ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Bupati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualim bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualim ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh sektor terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari saya memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga, Pak Bastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan dua poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, ini penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon senyara 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit,
Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh yang terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari saya memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga, Pak Lastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya
alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Laut Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan, sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Fatou Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari sini memang kondisinya secara fisik
kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan beritahu Pak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya,
ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh
Redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Lastamor sudah menyiapkan kargo udara.
yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Yang kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total.
Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantahkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon senyara 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan, sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut.
Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari saya lihat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisinya lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu.
kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Iya Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang.
Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terik membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat, dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafatul Mu'alem
menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Permualan ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualim bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualim ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh sektor terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga, Pak Lastama sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, ya, kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan dua poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. LOL Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon.
Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualim sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari jelas memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisinya lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian double lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi double lapangannya kurang sekali. Ya, double lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan mereka memiliki semangat yang luar biasa dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Memerlukan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Iya Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan
yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis itu tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakkan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Yang kemudian yang kedua untuk Aceh
Tamiang dari Silat memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak, tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya saya dengan beritahu Pak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk, kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastamor sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Yang kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama Direktur Rumah Sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah, ya, kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, ini penyebab
bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh
Redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan, sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpungge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat. Dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mu'alem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mu'alem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mu'alem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mu'alem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh pihak terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua itu Aceh Tamiang, dari jelas memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Wastama sudah menyiapkan kargo udara.
yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian double lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya, tapi double lapangannya kurang sekali. Ya, double lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi dari tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik sudah bisa padam, listrik sudah bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 paramedis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu. Kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati. Kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya, insya Allah yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya, dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Ini laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arya Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan putusnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total.
Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang. Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyarah 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya, ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini, berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut.
dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mualem menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh, serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga BMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambo Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik dan jaringan komunikasi menjadi prioritas pemulihan. Keci Alberto M. Umar mengatakan warganya sudah 4 malam mengungsi di pinggir jalan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama seluruh terkait lainnya, dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak karena cukup banyak, cukup luas, dan juga korbannya juga cukup banyak. Ya, kemudian yang kedua untuk Aceh Tamiang, dari saya memang kondisinya secara fisik, kemudian saya ketemu juga sama Pak Wamensos, kondisi lumpuh total. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal, kemudian Polres kami dan Polsek kami juga semuanya terdampak tidak bisa operasional sama sekali. Kemudian juga dari beberapa fasilitas publik, fasilitas umum juga semuanya betul-betul mengalami kerusakan yang sangat parah lah. Ya, oleh karenanya, saya dengan perintah Bapak Kapolri dari hasil asesmen dan pengecekan kami di lapangan untuk kecepatan dalam rangka untuk membantu masyarakat, seluruh suplai dari logistik dipusatkan dari Kuala Namu. Ya, Kuala Namu kita kirim Pak Kapolda hari ini mengirim sekitar 5 truk. Kemudian besok 16 ton kita kirim lagi ke wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kemudian suplai pakai jalur udara juga Pak Bastamo sudah menyiapkan kargo udara yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 650 kg bisa kita kirim ke sana. Dan untuk Polres, itu nanti saya akan ngirim kendaraan trail, kemudian kendaraan double kabin, kemudian dapur lapangan yang di sana sangat dibutuhkan. Logistik ada, ya tapi dapur lapangannya kurang sekali. Ya, dapur lapangan kita kirim, water treatment dan water jet ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih merupakan hal yang paling mutlak yang dibutuhkan di sana. Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Wamensos, mungkin dalam waktu dekat antara Jumat dan Sabtu, kalau misalnya listrik tidak bisa padam, listrik tidak bisa menyala, maka untuk PDAM kebutuhan air bersih minimal bisa sedikit untuk mengurangi kebutuhan masyarakat lah. Ya, kemudian rumah sakit di sana juga mengalami kendala. Kami juga mengirim nanti 3 bulan dengan 5 para medis. Tadi sudah ketemu sama direktur rumah sakit di Tamiang untuk kita membantu.
kemudian diskusi juga dengan Pak Bupati, kebutuhan apa yang mendesak yang kita perlukan, kita butuhkan. Pak Kapolda juga besok akan mengirim 5 truk yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik yang terkumpul semuanya di kota Tamiang, nanti akan dikirim ke beberapa desa yang dibutuhkan. Ya insya Allah, yang kami bekerja untuk masyarakat bersama seluruh terkait lainnya, bersama dengan teman-teman dari TNI, ketemu sama Dan Brigif, kemudian Dandim juga terus bersinergi terus dengan teman-teman dari kepolisian. Ya dengan segala macam keterbatasan, mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan insya Allah ya kita akan semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah yang terdampak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Ini Pak Menko dan Bapak sekalian. Saya ingin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Arnia Wahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang, perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi swasta dan sebagainya yang membahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, habis sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kondisi wilayah Aceh Tamiang usai diterjang banjir pada akhir November 2025. Sekitar 90% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih terendam air dan membuat kehidupan warga nyaris lumpuh total. Wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah diterjang banjir bandang. Permukiman, jalan raya serta berbagai fasilitas umum masih berada di bawah genangan. Masyarakat bertahan dalam keterbatasan, tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik yang belum kembali menyala. Laporan menyebutkan terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November 2025 telah meluluh lantakan ribuan rumah warga. Akibat bencana ini sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan tidak kurang dari 206.903 jiwa dari 51.726 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menceritakan pengalamannya saat melakukan peninjauan langsung ke Aceh Tamiang.
Ia dan rombongan harus melakukan perjalanan menuju lokasi dengan memakan waktu hingga 5 hari melalui jalur darat. Dalam perjalanannya, rombongan harus melewati jalan yang berubah menjadi sungai lumpur, menghadapi risiko longsor, serta arus deras yang dapat mengancam keselamatan. Beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga harus diseberangi menggunakan perahu karena ruas jalan telah berubah menjadi aliran sungai yang deras dan berlumpur. Setibanya di lokasi, Irjen Marzuki memastikan kondisi markas komando serta kesiapan personel kepolisian dalam menangani situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi membantu masyarakat yang terdampak. Sementara itu, jalur lintas nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dengan Medan, Sumatera Utara, yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir bandang, kini mulai dapat dilalui kembali. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan bahwa jalur di kawasan Seumadam sudah kembali normal dan tidak ditemukan lagi titik longsor. Genangan air di badan jalan telah surut meski masih tersisa gundukan tanah liat akibat longsoran sebelumnya. Kembali terbukanya akses Aceh Tamiang Medan diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian bantuan logistik bagi para korban banjir. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, karena hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi Kabupaten Aceh Tamiang terasa masih mencekam hingga 8 hari setelah dihantam siklon Senyar 25 Tribuners. Suasana mencekam ini tergambar jelas dalam video yang direkam oleh wartawan di lapangan yang melintasi kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025 malam kemarin. Aceh Tamiang sendiri adalah kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan rekaman video ini memperlihatkan hanya ada sedikit kehidupan di kota Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Beberapa warga bersepeda motor mencoba melewati jalanan yang dipenuhi lumpur hingga sampah sisa banjir. Juga terlihat beberapa mobil terparkir di depan ruko dan di pinggir jalan, diduga telah rusak berat karena terendam banjir. Warga Aceh Tamiang dalam artikel yang berjudul Aceh Tamiang Derita yang Berkepanjangan yang ditayangkan oleh redaksi kami Serami News pada Selasa 2 Desember 2025 ini menulis bahwa sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 ruko dalam kegelapan dan tanpa internet. Dalam tulisan, Syukurdi memohon kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, TNI Polri, BUMN hingga kementerian terkait, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah Aceh untuk mempercepat bantuannya. Dia bahkan mengatakan, jangan biarkan kami terus menderita berkepanjangan sehingga harus mati secara perlahan. Dan menurutnya ada 370.000 lebih warga negara Indonesia di Aceh Tamiang yang tertimpa musibah banjir. Hingga kini berusaha bertahan hidup seadanya sambil berharap akan datang bantuan dan kondisi bisa berangsur pulih kembali. Sementara warga Marpunge Raya, Ayo Luas, terpaksa memakan pisang mentah yang kemudian dibakar demi mengganjal perut. Dan kondisi ini terjadi akibat lumpuhnya akses transportasi darat secara total penghubung Aceh Tenggara dan Gayo Luas pasca banjir bandang pada Kamis 27 November 2025 kemarin. Warga kini stok pangan menipis, BBM langka, dan bantuan dari pemerintah Aceh maupun Pemkab setempat dilaporkan belum bisa menembus lokasi. Aktivis LSM di Aceh Tenggara Fazrian Syah mencoba menyisir jalur hutan dari perbatasan Rumah Bundar untuk mengantar bantuan tersebut, namun medan yang terlalu terjal membuat tim gagal mencapai lokasi. LSM Lira sendiri mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk bergerak cepat, dalam hal ini untuk mengakses jalan yang dirasa sudah lama lumpuh dan sebelum krisis kelaparan semakin parah. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Nafato Mu'alem
menyampaikan langsung bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 29 November malam kemarin, dan bantuan berupa beras dan logistik didistribusikan hingga tengah malam ke sejumlah titik pengungsian di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Peran Mualem ini dimulai dari Banda Aceh pada Sabtu sore dengan menggunakan pesawat karena jalur darat belum bisa dilalui. Setiba di Pendopo Buati Aceh Utara, dia menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras dari Dinas Pangan Aceh serta paket logistik dari Triangle Pace dan juga PMA. Dan setelahnya, Mualem bersama rombongan langsung bergerak menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berada di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh menuju Medan. Titik pertama yang dikunjungi oleh Mualem ini adalah Alwe Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, dan perjalanan dilanjutkan ke wilayah Gemata dan Benasah Redep di Kecamatan Sukon. Setelah itu, bantuan kembali dibagikan kepada pengungsi di Kede Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, serta Panton Labu, Tanah Jambu Aya. Di beberapa titik, banjir masih merendam jalan lintas nasional itu, seperti di Cotmane, Kecamatan Baktia, dan ketinggian air ini sekitar 70 cm, Tribuners. Mualem sendiri juga menegaskan listrik